Sobat muda, selain mengokohkan bangunan tauhid, Islam juga hadir menyempurnakan ajaran-ajaran umat sebelumnya sekaligus menghapus tradisi-tradisi buruk mereka. Salah satunya adalah tradisi buruk dalam pernikahan masyarakat jahiliyah. Lantas seperti apa tradisi dan praktik pernikahan di zaman jelang Nabi diutus itu? Dalam Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi menuturkan ada 4 bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah, yakni pernikahan Al-Wiladah, pernikahan Al-Istibdha, pernikahan Ar-Rahtu, dan pernikahan Ar-Rayah. Keempat bentuk pernikahan ini berdasarkan hadis Siti Aisyah yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya. Annan nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha'in fa nikahun minha nikahun nas al-yaum. Artinya, pernikahan pada zaman jahiliyah ada 4 bentuk. Satu bentuk diantaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang. Pertama, pernikahan al-wiladah. Dalam pernikahan ini seorang laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya. Kemudian ia menikahinya disertai dengan mahar. Ini merupakan pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dan pernikahan ini pula yang pernah disebutkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, "Aku dilahirkan dari sebuah pernikahan yang dibenarkan, bukan dari perzinahan." Karena memang Allah senantiasa mengantarkan bakal nabinya dari tulang rusuk yang cerdas kepada rahim yang bersih. Kedua, pernikahan al-istibdha. Dalam pernikahan ini seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata menginginkan keturunan bagus sesuai yang diharapkannya. Ketiga, pernikahan ar-rahtu. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirimkan utusan kepada mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka si perempuan mengatakan, "Kalian tahu apa yang terjadi di antara kalian denganku? Kini aku telah melahirkan, dan ini adalah anakmu, hai fulan," sambil menyebut namanya. Si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki, dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Keempat, pernikahan ar-rayah. Dalam pernikahan ini, sejumlah laki-laki datang ke tempat kaum perempuan sundal. Sebagai tandanya, perempuan-perempuan itu menancapkan bendera atau ar-rayah di depan pintu rumah mereka, sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, maka laki-laki tadi akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang qaib atau seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari keturunan siapa. Setelah itu, sang qaib akan menasabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui oleh si perempuan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolak anak tersebut. Di penghujung hadis itu, Siti Aisyah menyatakan, "Falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, hadama nikahal jahiliyyati kullahu illa nikahan nasi al-yaum." Artinya, ketika diutus membawa kebenaran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu kecuali pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang. 3 bentuk terakhir dari pernikahan di atas kemudian diharamkan dalam syariat Islam. Hanya saja dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ditambahkan 1 bentuk lagi pernikahan yang diharamkan dalam syariat, yakni pernikahan syigar, di mana seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya dengan laki-laki lain, dengan tujuan agar dirinya bisa menikahi putri laki-laki lain tersebut tanpa mahar. Demikianlah bentuk-bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, sekaligus bisa menjauhi praktik-praktik pernikahan ala jahiliyah yang telah diharamkan syariat. Wallahu a'lam. Jangan lupa like jika Anda suka dengan video ini, subscribe jika Anda ingin mendapatkan video selanjutnya dari channel ini, dan share kepada teman-teman Anda.